Assalamualaikum, hai guys, kenalkan aku Mita dan selamat datang di channel aku. Ada beberapa cerita yang akan aku sajikan di channel ini dan selamat mendengarkan, terima kasih. Episode 1, Afrika. Katie, teriak salah seorang gadis berambut pirang yang menerobos masuk ke dalam laboratorium. Katie adalah seorang gadis cantik bermata biru yang sudah menyandang gelar dokter di University of Adelaide, UOA, Australia. Sekarang melanjutkan tingkat strata 2 di University of Glasgow, London, Inggris. Di umurnya yang masih muda, yakni 20 tahun, dia telah menyandang status dokter dan spesialis hewan yang diminatinya. What? Bentak Katie yang terkejut mendengar teriakan yang menggema cukup membuat detak jantungnya tak menentu. Ruangan laboratorium ini sepi dan besar, maka suara itu akan mendramatisir keadaan. Aku dapat tugas untuk meneliti hewan langka, ucap si teman dengan mata sayu menatapnya meminta dikasihani. So, balas Katie malas menanggapi, masih tetap sibuk dalam penelitiannya. Temani aku untuk mendapatkannya, pintanya manja sambil membayangkan dengan Katie. Katie menatapnya dan bertanya, "At forest?" "Yup, in Africa," jawab si teman dengan semangat, namun berbanding terbalik dengan reaksi Katie yang menghela napas panjang. "Are you kidding me? Of course no, baby. Seriously, I'm an idiot," ucap sang teman memastikan dengan kesungguhannya, sehingga Katie menghentikan gerak tangannya yang sedang memegang sepelihara hewan di tangannya. Katie melirik si teman, "Angel," mirip Katie yang mengisyaratkan agar tangannya terbebas dari cekalan Angel yang "Ketra, please help me," ucapnya lagi dengan menggoyang-goyangkan tubuh Katie, membuat Katie tidak dapat konsentrasi. "Let me to think," ucap Katie pasrah, asalkan tangannya terlepas, karena cekalan tangan itu pasti akan membekas di kulitnya. "I need soon, please," paksanya, sedikit menggerakkan jiwa sosial dalam diri Katie. "Ke Afrika butuh berapa jam?" tanya Katie kembali dengan santai dan sabar menghadapi tingkah laku sang teman. 11 atau 13 jam kalau tidak salah," Katie berteriak. "OMG, Katie, hanya kau temanku yang setia, please. Dosen itu sungguh gila, kenapa memberiku hewan langka untuk dibedah, untuk mengetahui isi dalam perutnya," ucap Angel memelas. "Berapa lama kita di sana? Yang ku tahu di sana panas dan aku tidak bisa berlama-lama di tempat panas," alasan Katie disambut tatapan sedih sang teman. Baiklah Nona Kutub, asalkan hewan itu dapat kita langsung pulang," ucap Angel menegaskan, sekaligus menawarkan. "Paling lama yang aku tanya, bukan dapat atau tidaknya. Tentukan berapa hari ada atau tidak, tetap pulang," tegas Katie barang sembari menajamkan matanya. "Oke, paling lama 1 minggu. Kalau kita tidak dapat, kita langsung pulang," ucap Angel berbinar sekaligus menarik perhatian Katie agar percaya. Si dokter muda yang cantik bermata biru jelmaan maminya itu tersenyum melihat temannya yang terus menggerutu kesal. Dia memang tidak bisa berlama-lama di tempat panas karena bisa mimisan. Keluarga di suatu tempat yang berbeda. Kota Paris. Seorang pria tampan gagah dan perkasa berjalan di atas trotoar jalan sambil tersenyum, melihat adiknya yang melompat kegirangan melihat kedatangannya dari jarak jauh. "Mommy, kakak datang!" teriak si kecil sambil berlari menuju maminya yang sedang berada di dalam pekarangan rumah mereka. Wanita parubaya itu setengah berlari untuk menyambut kedatangan anak sulungnya. "Oh darling, I really miss you," ucap si mama yang langsung merentangkan kedua tangannya dan langsung disambut si anak. Lalu keduanya saling memeluk erat, menumpahkan rasa rindu yang teramat besar, rasa was-was tentang keselamatan si anak. "Oh mommy, I miss you too. How are you mom? Don't cry, please," ucapnya yang masih memeluk dan mengelap air mata mamanya dengan ibu jarinya. "Mom takut terjadi sesuatu padamu. Ayo masuk," ucapnya sambil tersenyum senang, tetapi masih mengeluarkan air matanya. Seakan tak percaya jika anaknya yang gagah dan ahli dalam pertempuran ini berada di depan matanya, karena selama 2 tahun tidak pulang. Rumah minimalis ini yang berada di pinggir jalan, lumayan besar untuk menampung 3 orang anak yang masih berusia 15, 10, dan 5 tahun. Semenjak suaminya meninggal, dia keluar dari mansion mewah milik keluarga, tetapi diwariskan pada keluarga dari pihak suaminya tidak begitu menyukainya, kecuali 2 orang kakak iparnya yang kadang masih membantunya. Harta bendanya banyak terjual,
karena mengobati sang suami yang menderita penyakit leukemia, kanker darah. Meskipun pihak keluarganya juga membantu, tetapi kebutuhannya juga banyak untuk menanggung biaya ketiga anaknya. Anaknya yang pertama berusia 30 tahun menjadi anggota militer USA. Sangat jarang pulang ke rumah karena menjalankan tugasnya, mengingat dia adalah pasukan khusus yang tangguh dan berpangkat mayor yang telah disandangnya membuat bangga sang mama. Keinginannya menjadi chef ditentang keras oleh mamanya, karena suatu hal yang tak bisa diungkapkan. Maka dengan menjadikan dia seorang militer, sang ibu berharap agar bisa menjauhkannya dari sesuatu yang harus dijaganya. Besok aku akan ke Afrika, Mom. Doakan agar misiku sukses. Ucap si tampan itu dengan mulutnya yang sibuk mengolah camilan yang berada di atas meja. Ya Tuhan, kau baru saja datang dan ingin pergi lagi? Ucap mamanya heran dan memasang raut sedih kembali. Mommy, katanya bangga dengan pekerjaanku sekarang. Jika dulu aku seperti Daddy meneruskan menjadi chef di restoran 58 Eiffel, maka aku tidak akan kemana-mana. Kau selalu saja beralasan seperti itu jika Mom keberatan. Umurmu sudah 30 tahun, waktunya untuk membawakan Mommy seorang menantu. Keluh wanita ini dengan penuh penekanan pada akhir kata. Darren tertawa ketika diungkit masalah pernikahan. Hahaha, Mommy, untukmu saja aku tidak punya waktu. Bagaimana jika aku menikah nanti? Ucap si gagah itu dengan tawanya yang khas, melihatkan deretan gigi. Pangkatmu sudah tinggi, tidak bisa kau standby di tempat, tidak berkelana ke negeri perang seperti Afghanistan, Irak, Iran, Palestina, dan sekarang Afrika. Setiap kau pamit untuk pergi tugas, jantungku serasa lambat berdetak. Ucap mamanya dengan wajah sendu, berharap si anak dapat membatalkan misinya. Tapi tetap saja itu tidak bisa, karena yang namanya tugas kemiliteran harus tetap terlaksana meski dalam situasi yang tidak memungkinkan. Ah, Mom, kau terlalu khawatir. Lihatlah aku selalu baik-baik saja kan? Dan kupastikan tahun ini aku akan membawa menantu ke hadapanmu. Dan iya, satu lagi, terimalah warisan kakek untukku dan adik-adikku. Karena waralaba atau franchise itu bisnis yang menguntungkan, dan Mom tidak akan kekurangan. Ucapnya berusaha untuk meluluhkan hati mamanya yang masih belum bisa menerima warisan itu. Warisan yang dipikirnya tidak layak dia dapatkan meski untuk. Tetapi pendapatan dari 58 Eiffel sudah cukup. Dan ingat pesan Mama, hindari gadis bernama itu, ucapnya mengingatkan, dan si anak mengangguk paham sesuai apa yang dipesankan oleh ayahnya. Ya, tentu saja aku ingat selalu. Bagaimana aku bisa melupakan nama itu, Mom? Kalau Daddy juga berpesan padaku sebelum dia meninggal. Batinnya hanya ingat pada saat-saat terakhir ayahnya yang berpesan pada ayahnya meninggal 2 tahun yang lalu. Sang ayah pernah memiliki hubungan khusus dengan seorang wanita bersuami, sehingga wanita itu sempat mengandung dan melahirkan anak kembar, tetapi beda DNA. Salah seorang anak tersebut adalah anaknya, dan Darren diminta untuk mencari keberadaan si adik yang berjenis kelamin perempuan. Namun dia lupa